Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fatski dengan NIM 15036230017. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ketiga saya tentang instrumen tes. Yang pertama itu di sini saya mengambil jurusan desain permodelan dan juga informasi bangunan pada kelas 10 SMK, dan pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan juga teknik pengukuran tanah. Dan KI-nya itu KI ketiga, yang dimana itu tuh pengetahuan tentang memahami, menerapkan, menganalisis, dan juga mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dan juga metakognitif dalam bidang teknik konstruksi dan juga properti. Dan KD-nya itu saya pilih KD 3.16, yang dimana itu tuh berisi tentang menerapkan prosedur pengoperasian, jenis-jenis peralatan survei, dan juga pemetaan. Nah, pada nomor pertama itu, pada KD titik 316 itu, pada materi teodolit berada pada level kognitif C1 atau mengingat, yang dimana itu tuh indikatornya itu peserta dapat menyebutkan fungsi utama alat teodolit. Jenis soalnya itu pilihan ganda, dan ini soal nomor 1. Dan pada soal nomor kedua, materinya itu tentang water pass. Ini tuh level kognitifnya tuh C2, yang dimana itu tuh memahami, dan indikatornya itu peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja alat water pass. Ini tuh sama, soalnya itu pilihan ganda, dan ini tuh soal nomor 2. Dan pada soal nomor 3, materinya itu tentang GPS. Ini C3 itu tentang menerapkan, yang dimana indikatornya itu peserta didik dapat mengoperasikan GPS untuk menentukan titik koordinat. Soalnya juga sama, bentuknya PG. Dan pada indikator keempat, ini tuh tentang materinya itu tentang kompas Veor, dan level kognitifnya itu C4, yang dimana itu tuh tentang menganalisis. Indikatornya itu peserta didik dapat menganalisis perbedaan fungsi kompas dan fungsi kompas superior atau GPS. Ini juga sama, bentuknya pilihan ganda. Dan pada nomor kelima ini, materinya itu kesalahan pengukuran, dan metakognitifnya itu ada di C5 atau mengevaluasi. Peserta didik dapat mengevaluasi potensi kesalahan dalam pengukuran lapangan. Bentuk soalnya juga sama, pilihan ganda. Dan yang seterusnya itu materinya itu pemetaan digital, dan level kognitifnya itu C6 atau mencipta, yang dimana peserta didik dapat merancang digital sederhana dengan data hasil ukur. Bentuk soalnya juga masih sama, pilihan ganda. Dan pada nomor 7, materinya itu tentang rambu ukur, yang dimana level kognitifnya itu C1 tentang mengingat, yang dimana indikatornya itu peserta didik dapat menyebutkan komponen dasar rambu ukur. Dan pilihan soalnya itu tetap sama, pilihan ganda. Dan soal nomor 8 itu tentang tripod, yang dimana level kognitifnya itu level 2, yaitu C2 tentang memahami, yang dimana peserta didik dapat menjelaskan pentingnya stabilitas tripod. Bentuk soalnya juga masih pilihan ganda. Dan yang nomor 9 itu tentang pembacaan sudut, yang dimana itu tuh level kognitifnya itu tuh ada di nomor 4 atau menganalisis. Dan indikatornya itu peserta didik dapat membedakan pembacaan sudut horizontal dan juga vertikal. Bentuk soalnya juga masih sama dengan bentuk pilihan ganda. Dan yang ke-10 itu tentang total station, yang dimana itu level kognitifnya itu nomor 5 atau C5 tentang mengevaluasi, yang dimana indikatornya itu peserta didik dapat mengevaluasi keunggulan total station. Pilihan soal bentuk soalnya juga masih pilihan ganda. Dan yang selanjutnya itu bentuk soal pilihan gandanya itu, yang pertama itu fungsi utama dari alat teodolit adalah untuk A. Untuk mengukur tinggi permukaan air, B. Untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal, C. Memotret
topografi secara digital, dan D menentukan kelembapan tanah. Jadi jawabannya adalah B, yang dimana nomor 2 itu ada soal tentang prinsip kerja alat waterpass. Prinsip kerja alat waterpass adalah dengan menggunakan, dan soal nomor 3 itu GPS geodetik dapat digunakan untuk, dan soal nomor 4 itu ada perbedaan antara kompas surveyor dan GPS adalah, dan soal nomor 5 itu adalah tentang potensi kesalahan dalam pengukuran tanah dengan alat manual itu terjadi karena, dan nomor 6 itu langkah kreatif dalam merancang peta digital hasil pengukuran lapangan adalah, dan soal nomor 7 itu adalah komponen utama dari rambu ukur yang wajib ada adalah, dan nomor 8 itu fungsi utama tripod pada pengukuran tanah adalah untuk, dan soal nomor 9 itu sudut horizontal diukur dari, dan soal nomor 10 itu total station lebih unggul dibanding theodolit karena, untuk detail dari pilihan ganda dan jawabannya ada di file yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.